Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Pramuka, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta. Saya mau bicara tentang Mahfud MD ya. Satu pribadi yang sangat unik, yang sangat paradoks ya, yang mungkin semacam pribadi yang terbelah ya. Kemarin dia mengatakan dalam satu wawancara di Detik.com kerjasama dengan Total Politik, ada dua intinya. Satu, Indonesia ini masalahnya besar, terutama masalah yang korupsi itu ada di mana-mana dan itu berat, tidak bisa diatasi oleh presiden yang sekarang. Yang kedua, tentang keterbelahan bangsa, itu juga mengerikan kata dia itu, karena kalau Ade Armando dipukulin kemarin sampai babak belur, itu kan yang di depan gedung DPR tanggal 11 April 2022 itu kan yang di bawah, yang di atas itu ada pengerasan ideologi ya, saling yang tidak bisa didamaikan. Oleh karena itu nanti perlu strong leader, pemimpin yang kuat untuk mengatasi dua hal besar ini, yaitu soal bangsa yang terbelah dan yang kedua tentang korupsi yang gila-gilaan, yang tidak terkendali. Ini kelihatannya sesuatu yang menarik ya, yang keluar dari celah-celah bibir Mahfud MD, tapi ini sebenarnya tema yang lama, sudah diungkapkan oleh waktu dalam deklarasi KAMI itu ya 2 tahun yang lalu, Kesatuan Aksi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Gatot Nurmantio, yang dideklarasikan di gedung proklamasi, di patung proklamasi. Saya hadir waktu itu tanggal 17 Agustus kalau tidak salah, itu 2021 ya. 2021 iya. Itu berapa ya? Masih pakai masker kok, 2020 sebelum Habib Rizik datang ya. Dan itu sudah dijelaskan ya tentang keterbelahan bangsa, tentang kepemimpinan yang lemah, tentang korupsi. Itu sudah ahli itu sudah banyak ngomong, termasuk Amin Rais official itu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang baru dari Mahfud. Persoalan yang tersisa sekarang itu diucapkan oleh Mahfud sebagai Menteri Menko Polhukam, bahwa korupsi itu merajalela, bahwa bangsa terbelah dan pemimpin yang lemah, dan dia ada di dalam sistem yang menciptakan semua itu, menciptakan ketidakmampuan untuk menyatukan kembali bangsa dan tidak mampu mengatasi korupsi yang menggila. Dan juga dia tidak bisa punya cara untuk memberikan advis itu kepada presiden, padahal Presiden Jokowi 2 tahun lagi akan selesai. Kalau di Amerika Latin teorinya, kalau bangsa yang sudah begini korupsi merajalela dan bangsa terbelah, itu harus muncul ya, pemimpin yang kuat ya, pemimpin yang strong leader, dan kemudian Mahfud itu mungkin diserang atau diingatkan oleh orang lain, dan yang dia maksud pemimpin yang kuat, ada kudeta seperti di Amerika Latin, itu bukan berarti TNI mau kudeta. Jadi ini masalah yang diungkapkan Mahfud itu tidak baru, dan sudah lama soal korupsi itu yang tidak bisa diatasi oleh pemerintahan Pak Jokowi, dan juga sudah lama keterbelahan itu ya, bukan hanya sekarang yang tidak bisa diatasi oleh Pak Mahfud sebagai bagian dari sistem, bagian dari rejim itu. Keterbelahan bangsa hasil dari atau sisa-sisa residu dari pemilihan umum atau pemilihan presiden kemarin ya. Padahal Pak Prabowo sudah loncat ke kubu istana, Sandi sudah loncat ke kubu istana, meskipun Pak Mahfud tidak jadi wakil presiden, detik-detik yang terakhir dia digantikan oleh Pak Ma'ruf Amin ya. Jadi yang aneh dari pernyataan Mahfud MD itu sebenarnya nggak ada yang aneh. Din Samsudin juga ngomong soal masalah itu sudah dirinci oleh semua tokoh-tokoh, dari Syah Ganda, kayak dari Rocky Gerung, kayak dari Said Didu, kayak dari Gatot Nurmantio, kayak dari tokoh-tokoh yang lain ya, dari tokoh-tokoh akademisi atau kaum intelektual bebas. Jadi masalahnya itu bukan di masalah korupsi ya, bukan di masalah keterbelahan bangsa itu sudah dipetakan, sudah disketsakan lama oleh para ahli. Masalahnya memang ada di Pak Mahfud sendiri. Dia secara tidak etis mengungkapkan masalah itu di satu pemerintahan yang dia ada di dalamnya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Harusnya dia keluar dari pemerintahan itu dan mengambil jarak, maintenance distance dengan pemerintahan Jokowi. Kalau dia keluar tentu akan ada perubahan ya, bahwa suara Pak Mahfud menjadi sangat
signifikan ya, suara kritik dia bahwa korupsi itu ada di semua lembaga, ada di semua institusi, dan termasuk juga pengusahanya seperti itu katanya. Dan itu sangat berat dan sangat mengerikan. Kalau Pak Mahfud keluar dalam kabinet dan baru itu omongan Pak Mahfud itu menjadi different, menjadi berbeda dengan para ahli. Dan sekarang justru karena dia tidak pernah keluar, selalu begitu, selalu memetakan masalah dalam satu pemerintahan yang dia berada di dalamnya, maka sebenarnya Pak Mahfud bagian dari persoalan ini, part of problem. Dan dia kemudian mengungkapkan itu ke publik. Berarti dia sedang tidak percaya pada presiden yang memimpin negeri ini, yang dia kritik sendiri secara terbuka. Nah, itu tidak etis ya. Sementara pengkritik-pengkritik yang di luar pemerintahan, yang di luar sistem, justru ditangkepin di penjara seperti Syahganda, seperti Jumhur Hidayat, seperti Anton Permana, seperti itu yang Ruslan Buton, seperti Gus Nur, seperti Ahmad Dhani misalnya gitu ya. Dan kemudian dibubarkan deklarasi KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jadi sebenarnya problemnya itu bukan problem yang diungkapkan oleh Pak Mahfud, adalah problem yang diungkapkan sejak lama oleh tokoh-tokoh di luar pemerintahan yang mengkritik ya, kepemimpinan Jokowi yang lemah, tidak bisa mengatasi korupsi, tidak bisa mengatasi keterbelahan bangsa, padahal dia sudah menjadi presiden dan tidak mampu melakukan semacam proses-proses kohesi sosial, merekatkan kembali ya anak bangsa yang terbelah oleh pertarungan politik dalam pilpres. Ketidakmampuan itu yang dikritik oleh orang lain, bukan oleh Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud sekarang mengungkapkan tema lama yang diungkapkan oleh para kaum cendekiawan, kaum intelektual yang merdeka, dan sekarang diungkapkan kembali oleh Pak Mahfud, sementara Pak Mahfud ada di dalam pemerintahan itu. Jadi dia masalahnya bukan pada isu korupsinya, bukan pada isu keterbelahan bangsanya atau terjadinya polarisasi yang tajam, tetapi masalahnya adalah pada diri Pak Mahfud sendiri. Dia bagaikan sebenarnya split of personality, kepribadian yang terbelah dan tidak memiliki integritas pribadi, karena dia bagian dari sistem, dia menyerang sistem secara terbuka. Berarti dia tidak percaya pada atasannya sendiri, yaitu mengakui kelemahan atasannya sendiri, dan itu berarti secara etika dia meruntuhkan atau merendahkan pimpinannya sendiri di depan publik. Dan itulah masalah yang ada di Pak Mahfud, yaitu masalah dia tidak memiliki integritas pribadi kecuali ingin mencari panggung sendiri. Tentu kalau dia ingin mencari panggung untuk pencalonan dia menjadi capres tahun 2024, orang tidak akan memilih orang-orang yang kepribadiannya terbelah seperti Mahfud MD, dan orang tidak akan memilih orang atau tokoh yang tidak memiliki integritas pribadi sebagaimana ditunjukkan oleh ucapan-ucapan Pak Mahfud sendiri, terutama yang terakhir, bahwa dia mengakui kalau ada persoalan seperti sekarang diperlukan strong leader, kepemimpinan yang kuat, dan berarti kepemimpinan yang sekarang yang memungkinkan tumbuhnya korupsi yang dimana-mana dan gila-gilaan itu yang berat itu, dan terjadinya polarisasi atau keterbelahan bangsa yang tajam itu disebabkan oleh kepemimpinan yang lemah yang disandang oleh Presiden Jokowi sekarang, dan itu yang diungkapkan oleh Pak Mahfud MD. Kita sayangkan ya ucapan-ucapan Pak Mahfud yang selalu mengkritik dari dalam dan tidak memberikan solusi dan hanya memetakan persoalan. Jadi dia sebenarnya, Pak Mahfud, adalah part of problem, dia bukanlah part of solution, bukan bagian dari solusi bangsa ini. Saya Yudi Pramuko, tuang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.